Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Apakah Anda juga suka berteman dengan orang yang suka berbagi? Apa kunci semakin memberi, semakin banyak yang akan dihasilkan? Hari ini saya akan berbagi cerita dengan Anda tentang semakin banyak berbagi, semakin banyak berkat. Dalam sebuah artikel disebutkan seorang penulis buku cerita terkenal dari Prancis bernama Olivier Talek menulis sebuah buku berjudul Ini Pohon Saya. Ceritanya begini, ada seekor tupai yang tumbuh besar di atas pohon pinus yang kokoh. Seiring berjalannya waktu, pohon tersebut menjadi sangat berharga bagi tupai ini, sehingga tidak ada yang boleh memilikinya. Suatu hari, tupai berpikir, bagaimana jika pohon ini menjadi milik orang lain, dan mereka akan memakan semua biji pinus di bawah naungannya. Bukankah itu berarti pohon ini tidak lagi milik dirinya saja, tetapi milik semua orang? Memikirkan hal itu, tupai merasa semakin tidak nyaman. Maka dia mulai membangun pintu, pagar, atau tembok yang besar, yang kuat dan panjang, hingga semuanya tertutup rapat, supaya tidak ada yang bisa mendekati pohon tersebut. Seiring waktu, akhirnya tupai menyelesaikan temboknya. Tembok itu mengelilingi pohon dan tidak ada hewan lain yang bisa masuk. Tentu saja tidak ada yang bisa merebut biji pinus darinya. Namun, hari demi hari berlalu. Tupai menyadari bahwa hubungannya dengan keluarga dan teman-temannya mulai merenggang. Siang ataupun malam, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok tersebut. Tapi dia bisa mendengar suara tawa teman-temannya dan suara doa dari keluarga untuknya. Di dalam hatinya mulai tumbuh rasa kesepian yang sangat kuat. Senyum yang dulu selalu ada di wajahnya perlahan-lahan menghilang. Akhirnya, tupai merindukan masa-masa bahagia bersama teman dan keluarganya. Maka dia memutuskan untuk melepaskan sifat egoisnya dan mengundang semua orang untuk bersama-sama menghancurkan tembok yang besar itu. Dia berbagi biji pinus yang dimilikinya dan sejak saat itu, tupai kembali menemukan senyum yang telah lama hilang. Teman-teman yang terkasih, apakah Anda juga seseorang yang senang berbagi? Pada awalnya, tupai dalam cerita ini tidak suka berbagi, bahkan takut berbagi. Karena dia berpikir bahwa jika dia memberi kepada orang lain, maka miliknya akan berkurang. Namun kenyataannya, meskipun dia memiliki seluruh pohon pinus, dia kehilangan keluarganya, teman-temannya, dan senyumnya. Tetapi ketika dia memutuskan untuk berbagi, dia menyadari bahwa bukan hanya dia tidak kehilangan apapun, justru dia mendapatkan hubungan yang baik. Hal ini membuktikan bahwa memberi bukan berarti berkurang, melainkan bertambah. Dalam Alkitab tertulis, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan memberikan kita sebuah prinsip bahwa ketika kita memberi, kita juga akan menerima. Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Jika kita memahami prinsip pemberian dari Tuhan dan terhubung dengan sumber ini, kita tidak perlu lagi khawatir tentang kekurangan sepanjang hidup kita. Jadi, belajarlah untuk menjadi seseorang yang senang memberi. Ketika harta atau pandangan dunia tidak lagi mengikat hati Anda akan memasuki hidup yang penuh dengan berkat dan mengalami penyediaan serta anugerah Tuhan yang luar biasa. Teman-teman yang terkasih, kunci untuk hidup yang diberkati adalah menjadi seseorang yang memberi. Ketika Anda mulai berbagi apa yang Anda miliki kepada orang lain, Anda tidak hanya akan menerima berkat dari Tuhan, tetapi juga mendapatkan cinta dan penghargaan dari orang lain. Saat itu, Anda akan terkejut karena apa yang Anda dapatkan akan jauh lebih banyak daripada yang Anda berikan. Anda akan hidup lebih penuh dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Lukas pasal 6 ayat 38.
Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.